Di sebuah ruang bawah tanah yang kedap suara di jantung Teheran, seorang jenderal menatap layar yang berkedip. Di tempat lain, ribuan mil jauhnya di ruang oval Washington, seorang presiden memegang koper hitam yang mengandung kode kematian dunia. Di antara mereka, hanya ada satu helai benang tipis bernama kesabaran. Dan benang itu sedang terbakar. Selamat datang di tahun 2026. Dunia sedang menyaksikan sebuah paradoks yang gila. Iran, sebuah negara yang dicekik sanksi ekonomi hingga napasnya Senin Kamis, justru menjadi pihak yang paling berani membalikan meja. Banyak yang meremehkan, menganggap mereka hanyalah gertakan tanpa modal. Tapi sadarkah Anda, di geopolitik, pihak yang paling berbahaya bukanlah yang paling kaya, melainkan yang merasa tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan. Hari ini, kita tidak hanya bicara soal roket atau drone, kita bicara soal skenario akhir zaman, soal bagaimana sebuah percikan di Selat Hormuz bisa meruntuhkan gedung pencakar langit di New York, membekukan ladang gandum di Rusia, dan memaksa jutaan pengungsi kulit putih berlutut di pelabuhan Tanjung Priok untuk meminta sebutir nasi. Bersiaplah, karena sejarah tidak pernah berulang secara kebetulan. Ia berulang dengan dendam. Persia yang terluka dan logika kamikaze. Mengapa Iran begitu berani? Untuk memahaminya, kita harus membedah trauma 1953 ketika CIA menggulingkan Perdana Menteri mereka hanya demi minyak. Sejak saat itu, identitas Iran bukan lagi soal ekonomi, tapi soal survival dan harga diri. Mereka belajar satu hal pahit. Jika Anda lemah, Anda akan diinjak. Jika Anda kuat, Anda akan dijauhi. Tapi jika Anda gila, Anda akan disegani. Iran tidak mencoba membangun militer yang indah seperti di film Hollywood. Mereka membangun militer yang menyebalkan. Mereka menyebutnya asymmetric warfare. Bayangkan sebuah kapal induk Amerika senilai puluhan triliun rupiah. Sebuah keajaiban teknologi manusia. Di Selat Hormuz yang sempit, kapal raksasa itu dikepung oleh ribuan speedboat cepat dan drone bunuh diri yang harganya mungkin lebih murah dari sebuah mobil mewah. Iran tidak butuh menenggelamkan kapal itu. Mereka hanya butuh membuat asuransi pengiriman dunia naik 500%. Inilah penyanderaan sistemik. Iran memegang kerongkongan dunia. Jika satu peluru Amerika menyentuh tanah Teheran, Iran akan menutup Selat Hormuz. Saat itu terjadi, ekonomi global akan mengalami serangan jantung. Harga BBM meroket, rantai pasokan putus, dan inflasi akan membakar kantong setiap manusia di bumi. Mereka tidak bertanding di ring tinjung yang adil. Mereka bertarung di gang gelap yang penuh dengan bensin. Efek domino dari Teheran ke dapur kita. Mungkin Anda berpikir, itu perang orang jauh, biarkan saja mereka ribut. Sayangnya, dunia tidak bekerja seperti itu. Indonesia adalah pengimpor minyak. Kita butuh jutaan barel minyak setiap hari untuk menjalankan motor, truk logistik, dan traktor petani. Dan jalur utama minyak itu, ya, Selat Hormuz. Jika Iran menutup jalur tersebut, pasokan minyak dunia akan hilang 30% dalam semalam. Hukum ekonomi akan bekerja dengan kejam. Pasokan hilang, harga meroket. Bayangkan, harga minyak mentah melonjak ke $200 per barel. APBN kita tidak akan sanggup menahan beban subsidi yang membengkak ribuan triliun. Pemerintah hanya punya dua pilihan pahit, membiarkan negara bangkrut atau menaikkan harga BBM di dalam negeri secara drastis. Dan Anda tahu apa artinya saat harga Pertalite atau solar naik 2 kali lipat? Ini bukan cuma soal biaya transportasi.
ini adalah kiamat kecil bagi ekonomi rumah tangga. Harga cabai naik karena ongkos angkut naik, harga sembako melonjak, nilai rupiah akan tersungkur karena kepanikan investor. Tabungan yang Anda kumpulkan bertahun-tahun bisa kehilangan nilainya hanya dalam hitungan minggu. Sebelum bom atom jatuh, kemiskinan akan lebih dulu membakar dapur rakyat Indonesia. Salah paham, pemicu kiamat digital. Namun, strategi bermain api ini punya satu titik lemah yang fatal: manusia. Sejarah dunia hampir berakhir berkali-kali, bukan karena perintah resmi, tapi karena salah paham. Ingatlah Vasily Arkhipov di tahun 1962. Saat itu, torpedo nuklir hampir meluncur hanya karena kru kapal selam Soviet panik mendengar ledakan granat latihan Amerika. Hanya satu orang yang berkata tidak. Hanya satu nyawa yang memisahkan kita dari kepunahan. Di tahun 2026, bahayanya berkali-kali lipat. Kita hidup di era perang siber dan AI. Apa yang terjadi jika sistem peringatan dini Israel mengalami glitch dan mengira sebuah satelit cuaca adalah rudal hipersonik Iran? Apa yang terjadi jika kelompok proksi di Yaman bertindak di luar komando dan menenggelamkan kapal perang AS? Di dunia yang sudah terlanjur panas ini, tidak ada lagi ruang untuk diplomasi tunggu sebentar. Keputusan untuk membalas kini diambil dalam hitungan detik oleh algoritma, bukan lagi oleh nurani manusia. Ketika eskalasi ini tak lagi terkendali, kita masuk ke babak yang paling ditakuti umat manusia. The Exchange, pertukaran rudal nuklir. Apabila nuklir benar-benar meledak, mari kita bicara jujur tentang apa yang terjadi jika tombol itu ditekan. Ini bukan seperti di film di mana pahlawan akan datang menyelamatkan. Jika nuklir meledak di Washington, London, Tel Aviv atau Tehran, tahap pertama adalah flash. Cahaya yang lebih terang dari 1000 matahari akan membutakan mata siapapun dalam radius puluhan kilometer. Bangunan beton akan menguap, besi akan meleleh seperti air, dan manusia akan menjadi abu sebelum sempat merasakan sakit. Lalu datanglah gelombang kejut. Udara yang memadat akan meratakan apapun yang tersisa. Tapi itu baru permulaan. Setelah hujan api berhenti, datanglah musuh yang lebih mengerikan, the nuclear winter atau musim dingin nuklir. Asap hitam dari ribuan kota yang terbakar akan naik ke stratosfer dan menutupi matahari selama 10 tahun. Suhu global akan anjlok drastis, pertanian di belahan bumi utara akan mati total. Tanpa sinar matahari, fotosintesis terhenti. Kelaparan global akan membunuh 90% populasi manusia yang selamat dari bom. Dunia akan menjadi gelap, dingin, dan sunyi. Dan disinilah peta kekuasaan dunia berubah selamanya. Poros dunia akan bergeser ke selatan. Garis khatulistiwa dari Indonesia hingga Brazil akan menjadi satu-satunya wilayah yang masih mendapatkan sisa-sisa sinar matahari yang cukup untuk bercocok tanam. Indonesia akan mendadak menjadi negara paling penting di dunia. Bukan karena kekuatan militernya, tapi karena tanahnya yang masih bisa menumbuhkan padi. Kita akan melihat pemandangan yang tak terbayangkan. Jutaan pengungsi dari negara-negara adidaya, para ilmuwan pemenang Nobel, dan mantan jenderal perang mengantri di pelabuhan kita hanya untuk mendapatkan perlindungan dan makanan. Tragedi terbesar dari perang nuklir bukanlah kematian massal, tapi kenyataan bahwa perang itu sebenarnya bisa dicegah.
Kita melihat Iran, Israel, dan Amerika terjebak dalam spiral dendam yang tak ada ujungnya. Mereka membawa bagasi trauma masa lalu 1953, 1979, 1948 ke dalam masa depan yang seharusnya bisa lebih cerah. Konflik ini mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada berapa banyak hulu ledak yang Anda miliki, tapi pada kemampuan untuk berhenti sebelum semuanya terlambat. Karena pada akhirnya, di dunia yang hancur oleh radiasi, tidak ada Republik Islam, tidak ada demokrasi Barat, tidak ada Zionisme. Yang ada hanyalah sisa-sisa manusia yang menangisi sebuah planet yang dulu begitu hijau dan indah, namun hancur hanya karena ego dan salah paham. Apakah kita akan belajar, ataukah kita akan menjadi generasi terakhir yang melihat matahari terbit dengan normal? Jawabannya tidak ada di tangan para jenderal, tapi di tangan kesadaran kolektif kita semua. Terima kasih telah menyimak. Mari kita jaga jendela dunia ini tetap terbuka sebelum kegelapan nuklir menutupnya selamanya.